Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Nur Fauzan dengan NIM 1714423025. Pada video kali ini merupakan jawaban dari interpretasi jawaban di lembar jawaban ujian tengah semester dari mata kuliah Personality Development yang diampu oleh Mem Widya. Untuk nomor pertama, selama 1 minggu dari tanggal 8 November 2024 pada waktu itu, saya cukup memiliki kesibukan dan juga kemalasan yang balance gitu loh. Dan pada waktu itu ketika setelah mata kuliah personality development, saya itu sedang diamanati oleh seorang dosen untuk menggantikan beliau dalam mengawas ujian yang diampu oleh beliau gitu loh. Dan selama mengawas ujian tersebut, saya tuh menyadari bahwasanya saya memiliki kelebihan dalam berkomunikasi secara baik dan juga manajemen timing yang cukup baik. Dan tapi sama halnya seperti mahasiswa lainnya, ketika hari-hari berikutnya di hari Sabtu, Minggu, dan Senin, saya melakukan cukup banyak prokrastinasi dan juga distraksi yang ada di dalam lingkungan saya dan juga dalam diri saya sendiri. Yang pertama mungkin distraksi tentang gadget, distraksi tentang pikiran bahwasanya untuk melakukan pekerjaan di lain hari gitu loh, dan juga distraksi dari lingkungan ataupun teman. Seringkali saya selalu diajak untuk hangout ataupun nongkrong, tapi untuk menghalau hal tersebut saya itu menyadari bahwasanya dengan saya gampang terdistraksi, saya itu harus bisa mengerjakan terlebih dahulu hal-hal yang bisa saya kerjakan secara sedikit, dan juga ataupun saya harus sambil mengerjakan tugas-tugas ataupun hal yang ingin dikerjakan ketika nongkrong atau hangout. Dan ya, dengan lingkungan yang seperti itu, beruntungnya lagi bahwasanya teman-teman saya pun suportif gitu. Dan bahkan ketika hangout itu kita seringkali mengerjakan tugas bareng ataupun mengerjakan hal-hal sesuatu yang bermanfaat. Dan yang kedua itu mengenai kejadian yang membuat saya kesal. I guess di hari Senin tanggal berapa berarti? 8, 9, 10, 11 tanggal 11 itu ada jadwal untuk diskusi bahwasanya saya dan teman-teman kelas saya ingin mengikuti lomba marketing case. Dan di hari itu dan di jam 9 itu kita berencana untuk berkumpul. Tapi seperti yang kita tahu bahwasanya orang Indonesia ketika janjian jam 9 mungkin pada datang jam 10 atau jam 11, bahkan ada yang lebih telat daripada itu. Dan saya sangat benci sekali karena banyak orang yang menjanjikan pagi dan bilang OTW, tapi mereka itu nggak datang gitu loh. Dan hal tersebut tuh membuang waktu, pertama membuang waktu, kedua membuang tenaga, dan juga mungkin membuang material saya juga gitu loh, mulai dari duit dan lain-lain. Tapi dalam hal tersebut saya mengatur emosi saya secara baik, bahwasannya teman-teman saya dan juga mungkin habit yang telah terbentuk dari teman saya ini banyak gitu loh yang seperti itu. Jadi untuk hal tersebut saya tuh mungkin mencari hal-hal lain yang ngebuat saya menjadi senang terlebih dahulu. Karena waktu itu janjian di perpusnas, saya lebih ingin membaca buku terlebih dahulu. Terus saya juga mungkin beli makanan agar ya sedikit terisi lah gitu. Dan juga pada saat itu kita sempat adu argumen mengenai tempat yang kita ingin tuju. Awalnya di perpusnas, cuma ada satu orang yang nyeletuk untuk pindah tempat karena perpusnas nampaknya agak sedikit penuh nih. Di situ nambah kesel dong saya, tapi saya berpikir bahwasanya kalau misalkan dengan kita nggak jelas, dengan kita malah makin menunggu, saya mengiyakan saja untuk pindah tempat gitu. Lalu kita pindah tempat, tapi pas pindah tempat ternyata tempat yang dituju itu tutup lagi. Itu nambah kesel dong. Perjalanan ke sana jalan, Jakarta panas, dan ditambah ngaretnya minta ampun. Tapi di situ kayak saya mencoba untuk mencairkan suasana, bahwasanya saya ngasih beberapa jokes ketika di jalan, ngasih beberapa topik obrolan ketika jalan. Jadi ketika perjalanan itu nggak semua orang ataupun yang ada di hari itu kesel gitu dengan kejadian yang telah terjadi gitu. Dan di situ juga ketika kita nyampe di tempatnya, karena tutup, kita nyari tempat lain kan. Kita nyari tempat lain dan untungnya buka. Kita paksakan untuk diskusi di situ, dan ketika diskusi terlihat teman-teman saya yang mungkin udah datang lebih awal juga bersama saya
itu ngerasa udah capek duluan nih, padahal kita belum diskusi. Nah, tapi di situ saya memberikan sedikit topik pembicaraan sebelum kita diskusi yang lebih lanjut gitu, ataupun diskusi tentang marketing case ini gitu. Jadi saya memberikan topik, misalkan, lomba yang kemarin itu kira-kira kriterianya apa aja sih yang harus kita penuhi dan lain-lain. Jadi saya building atau bridging the topic untuk diskusi yang lebih lanjut gitu. Oke, dan yang ketiga itu mungkin tentang jadwal ya. Yang saya ingat di Jumat di 8 November itu yang pertama ya tentu mengikuti jadwal perkuliahan, lalu menjadi pengawas ujian bahasa Mandarin bisnis, lalu ada technical marketing case competition juga, lalu ada meeting ICT division dari teman Ambis. Terus di 9 November ada ya RSD lah ya, kita procrastination day, dan Minggu juga, dan di Senin ada diskusi marketing case competition, lalu mengerjakan request design di teman Ambis. Lalu di tanggal 11 Selasa itu ada presentasi e-service marketing, lalu mengikuti perkuliahan seperti biasanya. Di tanggal 12 itu sama seperti mahasiswa lainnya, saya melakukan sedikit prokrastinasi, terus beberes kamar, dan ya karena saya memiliki hobi untuk menulis, waktu itu saya sedikit menulis lirik lagu. Dan di Jumat depannya lagi itu ada UTS Personality Development, mengumpulkan, lalu ada mengikuti mata kuliah Financial Management juga, lalu ada diskusi project internal bersama teman SMA di Bogor. Oke, dan yang terakhir mungkin sedikit rangkuman mengenai 3 nomor di atas. Selama seminggu itu saya merasakan ada sisi positif dan negatif juga dalam diri saya gitu. Di satu sisi saya cukup sibuk dengan tugas-tugas kuliah dan tanggung jawab sebagai asisten dosen, dan juga karena saya mengikuti berbagai komunitas, saya harus mengerjakan request-request yang ada di komunitas. Tapi di sisi lain juga saya masih sering tergoda untuk melakukan prokrastinasi, terutama gangguan dari gadget dan juga ajakan teman gitu. Tapi saya menyadari bahwa dengan distraksi tersebut itu merupakan kelemahan yang harus saya perbaiki juga gitu. Dan untuk itu saya itu mencoba untuk menyusun rencana dan juga manajemen waktu yang lebih baik. Meskipun kadang tergoda juga untuk bersenang-senang dengan teman atau hangout tadi, saya berusaha tetap produktif lah. Seperti yang udah dibilang, selama hangout ataupun nongkrong, saya tetap mengerjakan hal-hal yang harus dikerjakan. Dan alhamdulillah saya juga karena memiliki sikap resiliensi yang baik, jadi ketika terjebak dalam prokrastinasi itu, saya cepat untuk sadar bahwasannya hal ini gak baik, dan juga saya itu harus mengerjakan apa yang harus saya kerjakan di hari itu juga gitu loh. Dan meskipun masih banyak tantangan yang mungkin saya hadapi, secara keseluruhan di minggu itu saya lebih merasa produktif karena tugas ini, dan juga mampu mengelola diri dengan lebih baik setelah 1 minggu ini gitu. Dan saya akan terus berkomitmen untuk memperbaiki diri saya dan juga mengevaluasi kemajuan saya secara berkala. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.